Urang tadi lieur kan teu meunang nanya nu serius, tadi teh mikir nya serius. mana nyisir heula geura kok eta petikeun ka lieur gitu bakal tinggal lieur bukan awet-awet acak-acakan gitu kok. Aya awewe nyamperkeun, Mas Inu. Naon geus encan nyebut ngaran Mas Inu. Mas kemana aja gini. Coba teh. Saha ieu asa teu wauh terus coba teh. Pasti Mbak ngira saya ini ya Wisnu Nugroho ya. Emang bukan ya? Klub bola yang punya kompilasi berisi lagu-lagu dukungan terhadap si klub itu kayaknya Persib yang pertama kali ya. Saya pernah lihat di Malang juga ada tuh Arema kayaknya ada band-band Malang bikin kompilasi juga buat Ari Malang teh sih Aremania. Aremanya. Itu sih nama klubnya Arema Malangnya, Arema Malangnya. Ya, pokoknya saya pernah lihat juga di Malang ada kompilasi, tapi itu baru belakangan yang saya tahu tuh tahun berapa tuh yang kompilasi Persib itu kan. Dan bedanya kalau di Bandung band-band yang bikin lagu buat Persib itu band-band yang beneran band gede yang bukan cuma band kecil. Kalau yang di Malang saya lihat ini levelnya masih level lokal, belum level nasional. Kan kalau di kompilasi versi bukan ada pas band, terus kuburan kan. Jadi menurut saya satu-satunya kota yang tim bolanya didukung sama band-bandnya itu ya kayaknya Persib. Soalnya di Persija cuma si The Massive doang kan, si Rian yang bikin lagu buat Persija. Tapi di Bandung mah ya itu band-band gede pada bikin lagu buat mendukung Persib. Jadi ya erat banget hubungannya. Iya. Makanya Kang Gusdul itu kan yang dikompilasikan cuma sebagian besar ya. Band-band besar lain yang mungkin nggak terlibat di kompilasi ya. Tadi bobotoh Persib. Jika Ariel pernah nyanyi kan di Siliwangi dengan Andi Rif nya. Ariel, Andi Rif, kan Java Jive tuh. Kang Nuy ya, Nuy Java Jive dia bobotoh Persib gitu ya. Nah, menurut Kang Soleh Solihun itu penyebabnya apa Kang? Karena misalkan kreativitas bergabung di kalangan orang-orang yang suka bola atau apa Kang? Karena kan nggak semua kota. Tadi Kang Soleh ngomong nggak semua kota bisa seperti itu. Dan Bandung dikenal sebagai kotanya orang-orang kreatif, Kang. Penyebabnya begini, karena kalau Persib itu kan sudah masuk ke kayak milik satu kota ya. Jadi kalau di Jakarta, Persija itu mungkin baru dimiliki sama orang-orang yang suka bola ya. Yang tidak suka maksudnya orang-orang yang lahir dan besar di Jakarta tapi tidak suka bola mungkin tidak punya ada rasa memiliki atau ya karena baru juga ya mungkin tim bolanya jadi dia belum sampai ke masyarakat segala kalangan. Kalau di Bandung mah kan Persib udah puluhan tahun maksudnya jadi kayak udah dari bapaknya turun ke anaknya nanti dari kakeknya turun ke cucunya jadi kayaknya memang si kecintaannya itu sudah ya minimal terpaannya teh ya saya aja yang nggak suka bola tahu Bandung mah Persib gitu. Jadi mengerti bahwa ini orang-orang ini cinta sama Persib loh. Jadi saya meskipun tidak suka bola ngerti perasaan orang-orang itu iya loh ini tim yang dicintai di kotanya sampai ada patung Robby Darwish lagi nendang kan itu segala. Sok di Jakarta kan nggak ada patung pemain bola yang maksudnya itu kan salah satu bukti bahwa segitu cintanya kota Bandung sama Persib sampai dibikinin patung sampai orang-orangnya pun ya merasuk ke dalam hati terus ya makanya ketika banyak band-band Bandung jadi gede ya mereka kan dari kecil dididiknya maksudnya dikasih taunya tim bola sama Persib jadi kan mereka juga
tulus kecintaannya dan rasa memilikinya ada. Makanya ketika didengerin lagu-lagunya pun, ini mah mereka dibikinnya beneran karena cinta, bukan karena pesanan atau bukan karena ikut-ikutan atau bukan karena cari masa bobotoh gitu lah. Kerasa bahwa yang dibikin karena beneran suka teh, oh ini mah beneran nih anak band-band ini mah bukan ikut-ikutan bikin lagu teh gitu. Ya itu pasti ya karena faktor itu kali. Mungkin saya nggak tahu kalau di Malang ya seperti apa, tapi ya yang saya rasakan di Bandung kayak gitu. Ya, betul. Makanya saya emang nggak heran ketika banyak band-band pada bikin lagu soal Persib teh. Sudah ada di segala sendi kehidupan maksudnya si Persib deh. Ya, Ya jadi contohnya lamun itu aja. jadi lamun geus disebut budaya mah budayanya Kang Soleh. Iya, terus bagian dari identitas kota lah. Ya saya dari Hmm. kecil aja dengernya keluarga ngomong kanan kiri, wah Ajat mah jago. Terus sampai ke ada ya di tongkrongan kalau lagi nongkrong apa kayak dialog-dialog khas Ipis Dejan gitu kan. Atau Benar, kali benar. kuaing. Tiga orang mah itu. Jadi orang kita betul konsumen mah sebenarnya mah. Kan dia gara-gara gawe di Bobotoh ID dibayar beuki ayeuna ka Persib. Waduh, benar sih ya. Kade bisa dicarekan ku Bobotoh tah. Tuh kayak dikomplain. Kang Soleh kan secara di YouTube juga interview gampang istilahnya nama Kang Soleh wah udah mana-mana. Pernah nggak sih Kang Soleh ngajakin interview misalkan ke artis atau ke siapa, dia menolak? Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan yang belum Nah, tercapai sekarang yang Kang Soleh mau interview sama siapa nih? Udah tercapai semua yang saya mau. Terakhir kan saya pengen Iwan Fals, udah tercapai, udah. Udah semua. Jadi enggak. Iya, yang pengen saya dari dulu mah yang penasaran ya Iwan Fals, ya udah. Yang lain mah ya ada tapi enggak yang pengen banget. Ya yang pengen banget mah ya Iwan Fals karena dari kecil kan sukanya jadi penasaran gitu. Kalau yang lain mah biasa gitu, maksudnya pengen aja bukan yang pengen gitu. Yang pengen banget mah ya Iwan Fals. Dan itu sudah ya? Sudah. Oke. Geus beres duniawina ya, saudara-saudara. Alhamdulillah. Oke. Kang Soleh nih, kan gini Kang Soleh, saya sering dengar ya, orang yang menciptakan lagu, terus bikin lagu, yang akhirnya mereka itu nggak bisa mengklaim si lagunya itu di YouTube. Ini ketika di YouTube, karena yang pertama mengupload itu bukan label ataupun bandnya sendiri. Nah, yang akhirnya dia itu tidak bisa menikmati royalti yang diberikan oleh YouTube karena haknya udah di ya rada serius kan soalnya bentar. Sama yang pertama mengupload. Nah, gimana nih Kang Soleh nasib para pemusik yang zaman baheula tidak bisa menikmati royaltinya karena haknya kan udah di YouTube-nya udah diupload sama orang lain. Terus mereka juga bisa sih menggugat, tapi kan bayar pengacara itu repot juga, biayanya puluhan juta, ratusan juta. Dan kalaupun menang, hanya hari itu saja menjadi haknya. Nah, gimana nih Kang Soleh untuk para pemusik band sekarang nih? Kan sekarang istilahnya label nggak berapa ya, orang bikin musik naikin di YouTube, gampang seperti itu ya? Ya sebetulnya itu kan kalau ngomongin soal royalti itu kan ada yang namanya perusahaan publishing company. Itu mereka yang harusnya menagih royalti si pencipta lagu. Jadi siapapun itu yang upload duluan, apa mau si orang lain atau yang punya lagu atau apapun sebetulnya bisa kalau publishing company-nya benar. Nah, publishing company itu ya orang-orang yang lagunya tidak bisa diambil haknya ke mereka itu mungkin karena belum mendaftarkan lagunya ke publishing company. Jadi semua royalti itu baik itu di digital atau royalti di manggung atau royalti orang bikin lagu segala macam itu kan kerjaannya publishing company. Harusnya masalah-masalah seperti itu nggak akan terjadi kalau publishing company-nya benar. Dan
kalau si para pencipta lagu mendaftarkan ke publishing company. Jadi misal nih, saya punya lagu, saya bikin lagu, saya daftarin ke perusahaan ini, publishing company ini. Nah, kalau nanti di YouTube ada yang upload lagu saya, bukan saya yang harus ngejar, si perusahaan itu yang udah saya titipin. Saya mau daftarin lagu saya di perusahaan kamu ya nih, lagu A, oke. Begitu ada lagu apa orang lain ngupload atau ini kok AdSense-nya gede banget dari lagu saya, itu kerjaannya dia, bukan kerjaannya saya pencipta lagu. Bukan pencipta lagu yang pusing nyari-nyari duit. Mana sini itu lagu gua? Enggak. Harusnya memang si perusahaan itu yang nagihin. Sini sih lu pakai lagu salah satu pencipta gua. Sini ambil bayar segini ya. Nah, dari si perusahaan dikasih jatahnya ke si pencipta lagu. Ini lagu kamu dimainin sama si ini atau dimainin berapa kali atau ini ada iklannya dari lagu yang kamu mainin, iklannya berarti bagiannya udah segini nih duitnya nih, ini buat kamu, nah, buat saya segini, buat si perusahaannya, si publishing company. Jadi sebetulnya makanya yang saya pengen tahu tuh orang-orang yang tidak mendapatkan haknya itu, apakah mereka sudah mendaftarkan karya ciptanya di publishing company atau belum? Kalau belum mendaftarkan, memang tidak bisa aturannya. Tidak bisa kita perorangan nagih royalti. Saya punya lagu nih, terus ada orang bikin cover lagu saya. Sini, AdSense-nya ke guain. Nggak bisa, harusnya dia daftarin dulu. Sistemnya seperti itu. Harus melalui perusahaan. Jadi yang mengambil royalti atau yang ngitung royalti, yang ngambil segala macam itu tugas si publishing company itu. Jadi kalau masih ada keruwetan masalah royalti di digital, ya itu berarti tugas si publishing company-nya belum dilaksanakan dengan benar, kayak gitu. Iya, saya nanya lagi nih, Kang Soleh. Jadi sebetulnya kita bertiga ini ya, kita kan pegiat media ya, nggak pernah jadi penyiar radio, di media cetak juga enggak ya. Akhirnya era digital kita bisa main sendiri kan di YouTube segala macam ya, tanpa harus melewati prosedur media yang konvensional gitu. Nah, tapi Kang Soleh Solihin ini kan jujur ya Kang ya, salah satu yang membuat Akang terkenal dan disukai banyak orang itu dengan tidak memonetize YouTube-nya justru. Karena itulah orang-orang suka sama Soleh Solihun. Nah, seorang Soleh Solihun terlepas dari kecuekannya segala macam, itu ya terus ambisi duniawi kan udah tercapai ya, Iwan Fals, Nges gitu ya. Nah kira-kira mau ngapain lagi sih? Populer Nges, Kasep Nges, Billboard Nges loba gitu ya di Bandung kerame-ramena podcastnya naon ngaranna teh? Naik kelas. Kerusum lah Soleh Solihun. Rek nanaonan deui Kang. Dalam 2 tahun ini lah, 2-3 tahun ini hayang naon deui Kang. Nggak naik haji lah, no acan malah. Ya, benar. Urang kayak ngomong eta kok. No acan mah naik haji, geus eta. No lain mah nya geus we, urang mah teu ambisius, urang mah santai we, nu penting mah naon cicilan kabayar. Naon? Nu penting mah beunghar, kabayar. Nya nu penting mah beunghar. Nya ari nu nya cita-cita mah nu acan mah nya eta naik haji lah. Naik haji. Wah, didoakeun Kang Soleh sing enggal naik haji sakeluarganya. Sareng ibu, sareng aman. Kang Soleh nih, Kang Soleh juga kan pemotoran oge, bahkan bergabung di Prediksi Jaya. Nah, oke. Itu teh di Prediksi Jaya kan orangnya terbatas, bahkan tidak menerima anggota baru. Sementara Kang Soleh, langsung masuk tadi guys. Saya lupa sebagai apa Kang Soleh di situ. Gimana nih Kang Soleh? Riding, memotoran. Pernah tuh sih pas ke memotoran Kang Soleh ditinggalkan terus kempes ban gitu, gimana pengalaman gitu? Ente, nu pernah ditinggalkan malah si Andre. Nah, mau motoran sok lambat si Lila. Terus nu pernah ditinggalkan masalahnya si Vincent labuh baru batur teu ningali jadi caruek we taringgalkeun lah. Gitu. Oke, itu tuh emang prediksi teh emang terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ teh, kalau boleh tahu? 13 we geus riut, jang naon nambah deui lah, geus saya terbatas nah.
13 wae lieur ngurusna. 13 Teguh komode lamun lobanya gitu nya. Ya, komode mun beuki loba geus we 13 jadi teu kudu tambah-tambah lieur rek nanaon ge rek ngatur-ngatur janjian naon beuki lieur geus keun bae 13 we. 13 we, oke. 13 Happy yang wae penting jarang. mahnya happy Ya, menikmati 13 wae. riding gitu nya Kang Solehnya. 13 wae jarang lengkap. 13 oge jarang lengkap. Nya mun kumpul-kumpul komode rek nambah jadi keun bae lah. Siapa tuh? Mau nambah motor mah daek berarti. Nya daek atuh lah sahan atuh daek. Oke, hayang naon tah kira-kira nu can ka ieu motor? Sportster urang hayang. Sporter. Wih, mantap. Sportster. Urang baheula mikir amun jelema beunghar teh mun boga Harley, urang can boga Harley jadi can beunghar. Baheula ukuran urang kitu, wah jelema mun geus boga Harley pasti beunghar. Tah urang can boga Harley berarti urang can beunghar. Kok, silakan kok. Urang tadi lieur kan teu meunang nanya nu serius, di tadi teh mikir Ya, mana nyisir heula geura kok eta petikeun ka lieur gitu bakal tinggal lieur bukan awet-aweta acak-acakan gitu kok. Kang, saya mau nanya, mudah-mudahan nggak serius ya, mudah-mudahan nggak serius Kang. Tentang undang-undang ITE kan. Jadi, maksudnya kan secara Akang kan berekspresi. Tadi kan ngomong sebelumnya ya, ada orang mah ya opini, kan mere opini kan bebas kumaha orang. Tapi kenyataannya Kang, banyak orang ngasih opini ya, dan opini itu kan boleh subjektif ya. Tapi ternyata sama undang-undang harus opini mah justru harus subjektif. Iya. Ya, kalau saya menyiasatinya kan undang-undang UTE ini rawan ya, maksudnya kita bisa tiba-tiba pencemaran nama baik atau apalah. Kalau mau beropini sama isu-isu sensitif, mending no mention. Iya. Mau ngomongin lembaga atau mau ngomongin apa, pakai no mention aja. Yang orang juga udah tahu kita ngomongin apa, tapi kita nggak nyebut nama dia. Itu mah aman. Maksudnya ya, kalau kata saya mah harus kita pintar-pintar menyiasati lah gimana caranya supaya nggak bisa balik lagi ke kita. Karena dan sebetulnya kalau kata saya ada caranya juga. Kadang orang mungkin banyak yang caranya wah jarang apa terlalu mikirin pakai emosi jadi kata-katanya tuh terlalu wah bikin orang yang dikritik pun mungkin hakil kan kita juga kalau misalnya dikomentarin orang mana teh alus tapi jika mun leuwih alus mun kieu kan eta leuwih ngeunah kan. Ya. Daripada anjir mana goreng patut nanaonan kieu kitu da eta kan eusina sarua tapi kan caranya beda kan. Jadi mun urang mah kitu menyiasati UU ITE kahiji no mention mun hayang pisan orang ngaluarkeun opini kaduanya banyak hati-hati we pilihan kata misalnya terdengar memang ini mah tidak ada tendensi menjelekan. Misalnya kan gini nih, misal kita bikin kita mau bilang nasi ini tidak enak, kan bisa dengan bilang nasi ini sepertinya kurang dimasak dengan baik ya, sehingga ketika dimakan masih terasa seperti beras misal. Itu kan masih sopan daripada nasi apaan ini yang masak nggak becus. Nggak pernah tahu cara bikin nasi. Itu kan beda kan? Beda. Intinya sama, tapi caranya beda. Kan kita harus pinter-pinter. Makanya saya udah tahu sekarang orang banyak yang sensitif, terus banyak yang rawan-rawan merasa dicemarkan. Nah, baik. Jadi mending paling aman mahnya no mention we lah aya UU ITE mah. No mention mah tidak bisa dijerat. Da misalnya aya nu tersinggung pencemaran nama baik saha emang orang nyebut ngaran maneh dan teu tinggal di tulisan urang aya teu ngaran maneh kan betul ya kudu pinter-pinter we mun ceuk urang mah di zaman UU ITE kieu kudu pinter-pinter urang mengungkapkan opini yang maksudnya sama tapi orang tidak bisa membalikan ke kita atau tidak bisa menjerat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi nggak goreng batur ge aya rumusna ya, aya rumus jeung elmuna kan. Iya, tong make emosi, kadang-kadang mun make emosi kan sok tidak terkendali. Jadi mun mengutarakan sesuatu teh kudu dengan
kepala dingin. Jadi mun emosi biasanya sok itu. Ayo gue paling ya. Teu kudu emosi lah maksudnya. Da komo mun isu-isu di jauh di kehidupan urang mah da teu langsung ke kehidupan urang, hati-hati we mun cek urang mah nya. UU ITE kan ngeri lah. Ngeri Betul. bisa. Oke. Oke, Kang Soleh ini mungkin saya pertanyaan terakhir dari saya buat Kang Soleh ya. Kang Soleh Makanya kan teh juga Abdelnya dipikir-pikir mah lain-lain iya, juga urang juga Jeung Abdel. topi, mata buka heula Mang eta topi buka heula, buka konek buka heula. Buka mungkin Abdel dan Buka Temon. Buka gerak mana juga Abdel. Gini Kang Soleh, ini Kang Soleh kan jurnalis musik nih, otomatis mengikuti perkembangan musik di tanah air. Dan yang saya tahu nih Kang Soleh, mungkin di Bandung teh kan baheula mah saparua istilahnya mah difasilitasi lah tempat parade band naon. Dan ini kita ngomongin sebelum pandemi ya. Tapi sebelum pandemi teh istilahnya ayeuna saparua geus dirubah jadi tempat olahraga. Istilahnya band-band anu istilahnya anu karek menetes teh geus teu boga wadah. Kudu di mana manggung. Baheula mah kan Agustusan ge parade band tiap kelurahan, tiap kecamatan aya kan parade band teh. Yang akhirnya melahirkan band-band yang punya nama, dan saya rasa kalau sekarang nggak ada ya band-band yang sekelas Slank, sekelas Dewa itu nggak ada lah sekarang. Seperti susah nih Kang. Menurut Kang Soleh fenomena seperti ini gimana nih Kang? Yang akhirnya band-band yang istilahnya karek nyieun teu bisa manggung, nah, gitu. Justru kan kita harus pintar-pintar menyiasati. Zaman sekarang susah manggung, tapi kan digital makin mudah. Zaman dulu butuh panggung buat mengenalkan band ke orang, harus manggung sering-sering supaya nanti orang lihat. Ya, Dan betul. sekarang kan panggung bisa diganti medianya dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook. Jadi sebetulnya kalau buat anak-anak baru yang pada bikin band terus pengen mengenalkan terus aduh kok ini panggung susah, kan bisa dicari media yang lain. Dan kalau kata saya anak-anak sekarang lebih jago soal di digital gitulah. Pada pinter-pinter kalau anak-anak muda gitu. Lebih pinter dari band-band yang angkatan tua gimana caranya menyiasati promosi di digital. Jadi menurut saya kalau ada band-band yang baru bikin di saat pandemi ya bisa mencari caranya dengan ya bikin ya memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi lah. Jika dosennya orang nggak jawab nanya. Ya, benar serius serius. Udah mana nanya serius. Oh, betul dan naon. Terus lanjut Kang. Jadi kudu siga kitu nya disiati ayeuna era digitalnya maneh oge kudu kumaha memanfaatkan era digital eta gitu. Jangan berhenti di merasa tidak ada lagi kesempatan nih karena ini ya kan satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ya tapi alamun subscribe-na karek 10 terus follower di Instagram-na karek 100 mah da meranggar we meureun saya berkembang. Nyanyina kudu bari kan viral. Kan bisa aja di YouTube aja, maksudnya bisa orang yang tadinya tidak ini kalau konsisten tiba-tiba ketahuan ini jago banget covernya atau apa. Kan banyak anak-anak sekarang yang dulunya kita nggak tahu siapa terus tiba-tiba jadi siapa-siapa karena dia konsisten bikin konten menarik di digital. Ya itu mah gimana pinter-pinternya mereka berkreasi aja. Oke, siap. Terima kasih Kang Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman bobotoh yang nonton Buricak Burino. Kang Eko, mangga. Masih ada Kang Eko? Terakhir, jadi iya mah serius. Saya cuma ingin nanya aja Kang. Jadi Kang Soleh Solihun pernah mengakui bahwa dirinya itu seringkali disamakan dengan Jurgen Klopp, cina ya. Sanajan teu beuki Jurgen Klopp, terus Johan Budi, ya Johan Budi. Nah, tapi saya pernah kejadian Kang di Hotel 101 Dharma Wangsa, ya, tenang lah disebutkan ya, datang Garut. Eta saya ketemu sama Pangeran Siahaan, suka lu Soleh Solihun sih. Perasaan tadi geus mana eta dimimiti sih teh. Itu direkam. Tekarikon iya. Oh gitu. Kang Soleh Solihun ada nggak kejadian bahwa Kang Soleh itu
sampai orang kaya saya pun keliru gitu ya, Pangeran Siahaan yang Soleh Solihun kira-kira jelema nu leuwih ngaco teh Kang ti saya kan picaritaeun naon. Ari keliru mah henteu, tapi di Twitter sok aya nu ngomong jika mirip si Pange di Twitter memang beberapa kali mirip si Pange versi bersihna gitulah. Aya nu pernah orang anu mirip pisan mah pemredkompas.com beginu si tayangan akun beginu. Pernah orang keur liputan keur aya acara di Hard Rock Cafe. Aya awewe nyamperkeun, Mas Inu. Naon geus encan nyebut ngaran Mas Mas Inu. Mas kemana aja gini. Coba teh. Saha ieu asa teu wauh terus coba teh. Pasti Mbak ngira saya ini ya Wisnu Nugroho ya. Emang bukan ya? Eta orang disangka si eta Wisnu Nugroho. Jeung anu pernah aya nu jelema pernah disangka orang sutradara Fajar Nugros. Si Nugros keur di mana? Jogja apa pokoknya di daerah itu Surabaya apa di mana? Keur syuting teuing keur naon si Nugros. Di geroan Mas Soleh Solihun. Tapi lamun jeung Tio Nugros mah jauh pisan ya. Drama jauh mah atuh eta. Eta mah bersih. Eta mah kasep lain bersih. Tio Nugros umurna geus urang papanggih di Hard Rock Cafe Bali enggak kene Tio Nugros. Beda. Oke. Kang Soleh. Ari nu geus rezekina kasep mah terus we kasep. Oke Kang Soleh, terima kasih sudah. Terakhir Mang Gusdul. Lawan Persib aya oge nu jiga Soleh Solihun nyaeta Budi Kresnadi jiga Soleh Solihun. Kresnadi bola. Oke, Kang Soleh, terima kasih sudah hadir di Bobotoh Burinong, channel YouTube-nya Bobotoh TV. Tapi hiji deui, naon Instagram teu bisa di-mention. Sok loba nu mention teu pararuguh, misalnya aya jelema mirip, Kang mirip, naon mirip atau nu dagang, naon lieur. Sok di-mention kuno ieu kan urang sok kabuka eta mun mention story-nya. Aya tulisan pas dibuka sugan teh wawuh kan terus leuheung mun penting mah misalnya manehna nonton urang atau maca buku urang atau naon lah di YouTube naon bener itu mention ge ieu mah kadang-kadang sok aya budak mirip di tag Soleh Solihun aya nu jadi sok loba ting nu kararitu nu teu pararuguh jadi kurang pareuman jadi nu nga-mention teh nya nu ku urang nya nu pernah mention baheula jeung anu ku urang follow komo di tag sok aya poster-poster naon dagangan betul. Oke, saya sudah follow Kang Soleh, mudah-mudahan punya saya di fallback Gusdul 93. Ku orang restrik ya, lebih nyeri hati daripada di blok. Mun di blok mah kan anjir aya ieu mun di restrik mah maneh nyangka masih bisa komen-komen tapi teu kabaca ku batur. Oke, Kang Soleh terima kasih sudah hadir di Bobotoh Burinong. Kang Eko terima kasih. Salam sehat selalu, salam buat keluarga Kang Soleh. Sehat-sehat. Sehat selalu ya Kang Soleh, rezekinya lancar.